Lidi itu tiga biji itu pagi subuh di kebadan. Nggak diajak sama orang tua, bahkan kita punya motor sendiri itu aja itu beli kita sendiri. Sampai diem aja kan? Mau patah pinggang bang. Itu cuma dapat 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada, aduh masya Allah pokoknya ganteng, soleh insya Allah, kembar, suaranya merdu, masya Allah. Tapi yang pasti itu bukan saya. Karena kalau mereka suara merdu. Kalau aku suara dengarkanlah aku. Bukan. Itu apa ya? Namaku. Ya. Ridho dan Rizky, masya Allah. Apa kabar? Sehat, Masya Allah. Ini dua anak muda yang luar biasa nih, masya Allah. Amin. Ya. Amin ya Allah. Itu biasa aja dong tangannya masih digede-gedein. Alhamdulillah. Aduh, bisa di tempat yang sepi nggak? Masya Allah. Nah, ini Masya Allah nih, ini apa Ridho dan Rizky. Ya. Kalian umurnya berapa sih? 24. 24. Masya Allah jauh banget ya? Iya, abang 34 ya? 36. 42. 24 36. Jadi bedanya kita berapa tahun ya? 11 tahun ya? 12 ya? 12 tahun. 12 tahun kita beda, Masya Allah. Tapi di usia Rizky sama Ridho yang masih muda ini, tapi mereka berprestasi. Amin. Asal kalian memang dari Medan. Medan kotanya apa? Medan Kampung. pelosok kampung. Apa namanya? Batubara. Batubara? Ih, kaya kali kalian. Enggak lah, Itu kabupaten, Kabupaten Batubara. Bukan punya Batubara gitu. Batubara ya? Pemekaran dari Kabupaten Asahan. Iya. Oh, Oh, jadi batunya udah diasah jadi batubara ya? Bener sekali. Masya Wih, Allah. pinter kali Masya abang Allah. ya kan? Cebor sekali lah. Mentang-mentang pakai baju Inter ya. Kok tahu sih? Iya, itu kelihatan. Sering kalah emang. Hah? Aduh, kalian jangan ngomong Inter lah. Inter itu dalam bahasa. Ridho sama Rizky ini kan kalian kembar. Nah, kalau kembar itu kalau selama ini sebenarnya orang bilang identik. Ya. Sebenarnya benar nggak sih? Kayak misalnya nih contoh, Ridho sakit, tapi lagi nggak di Bisa. satu tempat. Ada pernah suatu momen Iki- gitu bang. Serius? Pernah suatu momen di waktu SMA kelas 1. Mm-mm. Itu Iki lagi ikut Kasidah kasidah kan? Kasidah tingkat tingkat provinsi. provinsi. Ido lagi di rumah nggak Oke. ikut gitu. Jadi Iki yang ikut. Nelpon ke Ido. Do bilang sama mama aku habis sakit. di Aku sakit pertama suntik. gitu dulu, Ah. aku sakit. Terus besoknya Dok bilang sama mama aku baru suntik. Sama aku juga baru Iya, suntik. jadi demam Ido di Suntik sana? di tempat yang berbeda. Beda. Padahal nggak ada janjian bang. Nggak ada janjian. Dan bahkan sampai kemarin ada sebulan yang lalu. Ah. Ridho lagi di mana? Di Medan. Ido di Medan. Dia di Medan. Pulang Iki kampung. di Bandung. Ah. Ido pakai baju celana yang sama, celana itu. Iki juga celana yang itu. Nggak ada Sama. janjian. Pada saat itu, pas lihat Instagram, Ridho posting lah. Kok sama gitu. Baju juga sama gitu. Kaget.
Masya Sampai Allah. segitu bang. Sampai segitunya. Segitunya ya? Sampai Iya. segitunya. Apalagi Bahkan- kalau sakit, bahkan sakit tadi apa udah. sakit ya? Udah gitu pipis. Pipis gimana tuh maksudnya? Pipis 1, pipis 2. Jadi waktu lagi Ido pipis tiba-tiba Iki basah celananya. Enggak dong. Enggak. Emang itu dodol nggak ada klepnya. Jadi gini, sering banget itu Irfan kan kemarin tuh barengan satu kompetisi lah, maksudnya Iki Ido kompetisi, dia hostnya kan. Sering tuh kita asal Iki ke toilet, Ido juga pasti ke toilet gitu. Oh, jadi pengen pipis gitu. Pasti. Jadi pas Ketemu Irfan sama masuk, Irfan, pipis 1, pipis 2 setiap hari. Ya Allah. terus dia nanya yang pertama gini, biasanya satu ini satu pipis, dua-duanya pipis. Mana kembaran lu Ki? Nggak habis ngomongnya. Ntar juga nyusul. Datang dari belakang. Jadi bener kata gitu. Jadi gitu. Sampai segitunya ya. Ya Allah. Itu dari kecil Masya bang. Allah. Itu kecil. itu dari demam, pipis, terus apa lagi ya, baju. Nah, ini apa namanya? Tapi baju dari dulu memang Mama emang udah beli baju sama. Dulu kita tuh nggak suka banget baju sama. Oh, nggak sama? Malu. Almarhum papa nih bang. Oh, emang Pak. Almarhum papa yang ini kan, almarhum itu tukang jahit ya, tailor. Iya. Jadi dia misalnya bikin baju pink nih misalnya, 2. Nah, dia nggak mau makainya masing-masing. Karena apa? Misal Ido pakai hari ini warna pink, besok Iki warna pink, dikirain orang satu bajunya Oh, dipakai ya barengan. Allah. Nggak mau papa, sampai benar-benar diskors, uang jajan nggak dikasih. Kalau nggak mau pakai baju yang sama. Terus Oh, karena ada omongan-omongan. Iya, terus Oh, iya. mendidik sholat juga gitu bang. Kalau Iya. sholat tuh, kalau nggak sholat nggak dibagi uang jajan katanya. Uang jajan bener-bener Terus sampai kita dikasih. ngomong, kita bahasin nih. Udah duit. Udah basah, udah sholat nih, sholat nih tuh, Ya basah. Allah, ya Sampai- bandel-bandel dulu. Sampai mikir bang, sampai akhirnya mikir, aku ngapain bohongin orang tua ya, orang sholat ini untuk buat kita." aku. Iya. Akhirnya benar-benar sholat, ya itulah cara mendidiknya orang tua. Apalagi kemarin pas waktu masih ada almarhum itu, waktu SMA itu sapu lidi itu 3 biji itu pagi subuh di kebadan. Kalau nggak bangun itu asli itu bengkak-bengkak. Oh, itu jadi didikan papa tuh ya? Waktu subuh pokoknya harus bener-bener bangun dan dengerin itu kajian dulu, ada Bengkel Hati ya, Bengkel Hati. MNC TV itu Ustadz Danu. Sedanu ya. itu harus ikut doanya itu mata belajar gitu? ya. Iya, dengerin Itu masih di Medan? diaminin Oh, Masya Allah. sampai bener-bener ikut doanya. Kalau nggak ikut doanya nggak kasih uang jajan. Amin. Gantung-gantung. Sampai selesai baru dikasih bubar. Masya Allah. Sampai harus ikut doanya gitu. Plus minusnya ini apa sih? Jadi anak kembar? Banyak plusnya bang. Banyak plus aja? Ya, pertama Contohnya, sering Oh, Waktu iya, kecil iya. aja ya bang. dikenal orang gitu. Sebelum jadi seperti Iya. ini ya, maksudnya orang tuh lebih Oh, Iki Ido ya, si kembar ya? Kembar. Padahal kita tuh nggak pernah tahu orang itu siapa, dan sekolah lain tuh suka, oh itu yang kembar di sekolah ini loh. Oh, Gitu. Itu Iki Ido. Oh, dari dulu ya? Iya, udah tahu. Tapi gitu, mungkin karena Ido sama Iki berprestasi kali nyanyi. aktif aja sih bang Aktif di ya? apa namanya di OSIS. Oh, di OSIS. Iya. Kalian sekolah sama juga? Sama. Oh, oke. Dan bahkan guru tuh pernah marah sama kita. Hah? Ketukeran? ya kita Iya, nih marah. beda kelas nih misalnya, tapi posisi duduk yang sama. Jadi kamu ngapain ikutin saya? Kamu kan habis dari kelas sana katanya. Kembar pak, kata mereka. Sampai gurunya malu sendiri. Ya Allah. Itu waktu guru nggak tahu ya? Iya nggak tahu. Allahu Akbar. Akhirnya gurunya udah tahu, udah gitu kembar. Kalian pernah berantem nggak sih? Sering Bang. Sering ya? Sampai saat ini Masalah juga. baju. Iya. Masalah baju. Makanan. Enggak, maksudnya berantem karena apa? Maksudnya masa Gini baju? nih, kalau waktu kecil nih bang ya, Ah. yang udah berakal lah memang gitu. Cuman masih aja berantem gitu. Nah kayak makanan, ini semangka. Mm-mm. Potongannya tuh beda besar sama kecil doang sedikit. Oh, nggak adil. Nah satu ngambil itu juga yang mau. Ya Gitu. Allah. Iki Akhirnya ngambil itu solusinya juga seperti mau. apa? Apa? Sok ini ada buah semangka, Silakan. belah. Siapa yang Siapa belah? yang mau belah? Oh, siapa yang belah nanti Dia yang ambil yang nunggu terakhir. Yang nunggu. Ya, iya itu adil. Adil, gitu. Jadi yang belah benar-benar harus Teliti benar-benar kan? pas sekali ya. Ya itu Sampai waktu makanan kecil. bang coba. Bahkan Aduh. sekarang tuh kalau makanan mah udah enggak lah. Iya. Tapi kalau baju masalah lah. penampilan, terus sering berantem sih. Terus Aku siapa tuh pengen pakai baju ini, matchingnya pakai ini. Akhirnya solusinya kita fotoin. fotoin. Cek. Nih lihat tuh. Lihat, bagus mana mana yang tuh. Oh, sampai gitu. Ini pemilihan baju ya. Pemilihan baju. Baju foto. Aku lagi pengen ini, aku lagi pengen ini. Waktu Sekarang foto. jadi kalau udah nggak mau berantem lagi, ya udahlah dok, terserah kau mau fashion kau, Fashion terserah aku Ido ikut. yang ya, Oh, kalau fashion Ido. Ido. Jadi dia ikut, dua ya aja. udah, udahlah, terserah. Jadi dia Jadi tetap capek pakai gitu baju. loh bang, berantem terus itu baju masalah sepele gitu. Batu bara itu katanya memang kalian di situ ada dekat sawah atau gimana?
itu Sawah? sawah itu sawah ada. Kalian sering main di sawah katanya? Sering. Apa Dulu dimain apa sih? Orang tua dulu itu beladang bang kalau dulu. Beladang. Padi punya Padi, padi. Masya Allah. Jadi akhirnya kita waktu SMP Begitu itu indah ya? Hah? Padi itu Padi kan? Oh enggak, itu band. Oh band, sorry. Iya. Jadi SMP, SMA, SMP lah waktu didikan orang tua itu, bahkan SD juga itu kita sering ke sawah lah. Nggak diajak sama orang tua. Bahkan kita punya motor sendiri itu aja, itu beli kita sendiri. Hasil nyawah sendiri. Oh iya, Masya Allah. Mama bilang uang ada berapa karena alhamdulillah dari SD itu udah disuruh ngumpulin uang. Nabung uang. Jadi jajan uang jajan itu misalnya 1.000 gopek itu harus 500 itu ditabungin Tabung, ya? terus sampai waktunya SMP punya uang 1 1 juta. juta. Aku Aku kasih punya ladang sama kau nih kelola, Ido kelola. Jadi akhirnya SMP dari itu suruh modal beli. yang 1 juta itu dapat uang misalnya 2,5 juta, 3,5 juta. Dibeliin itulah di motor, DP. DP-in. Akhirnya dicicil dari uang jajan. Kita pernah ngambil upah cuci motor. Itu 5.000 per motor bang. Jadi 2.500 untuk yang nyuci sama yang punya 2.500. Oh jadi kerjasama? Sama yang punya Kita upah lah, ngambil upah gitu. Maksudnya kalian kerjasama sama orang yang mau nyuci motor gitu ya? Motor. Abang punya ini steam motor. Yaudah abang cari pekerja. Yaudah kita kerja. hasilnya Oh bagi kalian dua ya. kerja maksudnya? Kerjanya kita gitu. Masya Allah. Terus juga bisa jahit juga. Jadi akhirnya Oh jadi dari ini ya skill bapak ya? Papa ya? Papa. Jadi Iki kemarin tuh cuci motor dia capek-capek kan. Sampai diem aja kan. Mau patah pinggang bang. Sumpah. Itu cuma dapat 30.000. Tapi udah senang kali Satu deh. harian. Itu udah seneng banget bang. Ini dong nggak tahu bang. Bulan puasa tuh kan banyak orang yang ngecilin celana gini ya. Aku diem aja di Ini rumah sampai diem. 1 jutaan apa bang? Aku 35.000 tuh banyak banget cari susah banget. Itu udah bersyukur Tapi banget emang rasanya. skill ya? Skill tuh memang berbeda ya kalau misalnya. Bisa jahit bisa dua-dua. Oh, bisa dua-duanya? Jahit bisa Karena dua-dua. nggak mau berantem aja di situ bang. Oh. Karena abang semua juga bisa jahit. Mm-mm. Di situ semua cari uang masuk semua loh gitu. Dari situ? Berebut Iya, lah kan. berebut. Ada yang ngecilin kaki celana, pinggang Nah celana. kadang ada orang yang ngambil udah jadi jahitan udah jadi, kita nggak ada, bapak uangnya ke bapak dong. Kita minta nggak dikasih. Nah kadang malas ya udahlah, nggak mau lah kerja di situ gitu. Ya Akhirnya Allah. nyuci motor. Nah itu juga gitu, berebut itu aku. Itu aku. salah satu didikan Gitu loh. itu salah satu didikan bapak bahwasanya kalau memang mau ambil uang dari Iya. jahitan kamu harus nungguin Iya. sampai itunya datang. Itu salah satu didikan papa biar kitanya juga bisa jahit gitu loh. Oh Masya Biar Allah. jangan main gitu. Iya, Jangan main. iya. Kita baru mikirnya oh iya pantas. Baru kerasa sekarang baru ya? kerasa sekarang ketika Masya memang sudah oh ya memang ya Tapi kita kerasa memang kalau didikan orang tua kita tuh ya, kayak misalnya mama aku ya, itu benar-benar didiknya tuh disiplin, Iya. apa-apa disiplin. Makanya waktu aku pindah ke Jakarta sendiri juga aku ngerasa udah dididik sama mama, jadi kayak biasa berasa aja. ada aja di istri Maksudnya ya. kayak ngelakuin apa udah tenang aja, karena udah Iya. terbiasa dulu apa-apa sendiri juga gitu. jadi pernah mama itu pokoknya lihat nanti kalau kalian jauh dari saya kalian akan repot. Karena Oh. nggak ngebantuin mama pas waktu motong bawang, Oke belajar dok, masak. ini metilin cabe. Oh. Bersihin cabai, bersihin Itu bawang. cuci piring, Oh. main bola, terus main futsal. Akhirnya pas pisah dari orang tua kan Kerasa. agak berasa nih. Berasa Bener. Ini harus Iya, iya. berasa orang tua lah bang. Udah matiin listrik Listrik juga gitu, lampu harus matiin, matiin lampu sendiri. Kalau nggak Iya. dipakai, sekarang berasa. Berasa sekarang ya. Ya Masya karena Allah. bayar listrik kan sendiri kita. Iyalah. Nggak minta lagi. Kalau Jadi lupa orang tua. sayang nih. Jadi Jadi seperti itulah. Iki Ido ini kan Masya Allah ya dari batu bara gitu ya. Terus habis itu ya kita bilang Sumatera Utara, dekat sama Medan. Habis itu pindah ke Jakarta memang berkarir ya ketika pindah Jakarta gitu. Iya, benar. Bukan karena sekolah, Enggak. sekolah atau apa, memang berkarir. Sampai waktu itu SMA. kan SMA bang. Ah. SMA itu Kelas berapa? Kelas 3 mau ikut ujian UN. Sampai Oh. sekolah kepala sekolahnya bilang, kamu mau ikut ujian UN atau berangkat ke Jakarta? Kalau ujian UN kamu nggak lulus. Kalau kamu ke Jakarta kamu nggak lulus. Oh, lulus. Kan kesempatan cuma sekali ya bang. Akhirnya Udah kita gitu kan tinggal dapat nunggu golden telepon ticket, doang kan. dapat golden ticket tinggal nunggu telepon doang. Betul dapat Insya Allah, telepon. kita- Udah kita tinggalin Jakarta. aja lah sekolah mah. Udah. Memang berdua langsung kan ke Berdua, sana. paket. Jadi udah kita tinggalin, udah berangkat ke Jakarta. Akhirnya ujian nasionalnya apa bang?
bupatinya yang ngurus. Ya Allah. Suruh antar ujian ke sana. Oh, maksudnya ujiannya di sana? Di Jakarta. Di Jakarta ujiannya. Karena membanggakan daerah ya. Daerah. Akhirnya udah gitu udah menang SMA udah kelar, akhirnya nyambung lagi ke. Tapi masya Allah ya bang ya, proses itu memang kita rasain pas waktu kompetisi pada saat ngantri. Itu kan kota pertama itu adalah kota Medan. Nah 6 kota lagi itu seminggu setelahnya. Gitu. Seminggu setelahnya dan itu 3 bulanan. Itu nunggu telepon itu tunggu selesai kota Iya, semuanya. betul. Iya. Nah itu di saat itu memang sholat tahajud sama duha tuh nggak tinggal tuh bang. Masya Allah. Berasa. Nah Nggak tinggal sama sekali. dan anehnya pada saat kita ngantri audisi itu udah ada yang minta foto bang. Hah? Demi Allah. Oh ya? Tahu dari mana? Oh, audisi kali ya? Maksudnya kan dimunculin ya? Audisi? Enggak bang. Ini Jadi, audisi gede, audisi masih besar. di daerah masing-masing. Masing-masing. Oh, Kota masih Medan. udah ada yang minta foto? Iya di kota Medan nih, kota Medan itu kan kumpul tuh semua di titik pada saat apa namanya? Titik audisi. Audisi. Nah di situ banyak orang yang minta foto. Di situ pada. Kalian nggak bingung? Nggak bingung lah. Makanya. Terus kakak yakin kalian jadi ini nantinya. Masuk kalian Makanya nanti Allah masuk. tuh nggak. Kayak mungkin udah kasih bayangan kali ya. Kasih Bang, jalan lah gitu. Jadi ini kita berenam berangkat dari kampung ke Medan bang. Lumayan tuh 4 jam nggak ada tol dulu mah. Berangkat Medan kita Enggak, pegangan 6 orang itu siapa? ada teman-teman. Oh, teman-teman ikut juga? ngaji. Guru ngaji. Oh, ikut juga guru ngaji? Iya. Guru ngajinya nggak masuk. Oh, maksudnya guru ngajinya mau support kalian? Bukan, mau ikut audisi. Oh, ikut audisi Jadi tuh? kita tuh ikut audisi nggak bilang sama orang tua bang. Bilangnya gini, mau kemana? Ke Medan nemenin abang. Padahal plastik Nyanyi. pakaian. Kenapa nggak izin? Aku Karena orang suka tua gini. Ngapain kau ikut orang nggak pernah nyanyi, buat malu-maluin aja keluarga. Oh, gitu? Itu bang. Serius? Loh, jadi bakat nyanyi kalian? Nggak ada. pernah tahu? Nggak ada. Eh, Nggak ada bakal nyanyi. nggak ada. Nggak mau Maksudnya- cobain nih. nggak mungkin lah. Sumpah asli bang, nggak ada keturunan nyanyi nggak ada. Nggak ada. Nggak, maksudnya Coba itu aja. kasidah? Itu kasidah kan cuma pukul gendang. Tapi bukan kan suara. ada salawat. Lo kayak abang lo. Gitu doang bang. Tapi gitu kok bisa doang. nyanyi? Bisa nyanyi itu cuma kayak sekedar kan tadi sekedar nyanyi, Nyanyi SMP, gitu. pakai gitaran, main Oh, berarti gitar, sama main anak gitar. teman-teman nongkrong sana lah gitu ya? Jadi nggak bilang sama Iya, orang tua, panggung nggak ada. bawa baju yang sama, Pakai udah kresek. pakai kresek, pakai sepatu. Biar jangan udah ketahuan. di sana. Ya Allah. Akhirnya pas sampai sana ikut audisi, semua kita udah pegangan tangan nih bang, pegangan tangan terus berdua-dua, tiba-tiba yang barengan itu yang 6 orang itu ke belakang sana jauh, tiba-tiba kita udah di depan aja. Allahu Akbar. Padahal itu berdesak-desakan. Iya. Tapi semuanya bisa ikut audisi, semuanya bisa ikut. Ikut audisi, Tapi semua yang nggak lolos nggak kalian. Karena Lolos ada kita. 3 kloter tuh, kloter 1 lolos, Kloter 2 baru supervisi. baru pakai kamera. Pakai kamera tuh. Lihat baby face Baru nggak? besoknya baru juri artis gitu. Hal apa sih yang nggak pernah kalian lupain selama perjuangan kalian sampai titik ini? Itulah kebersamaannya tadi bang, apalagi Iki udah berasa, Iki bilang ke Ido, ayo pilih pasangan yang bisa menjembatani Iya. Iki dan Ido. Karena dari kandungan nih bang, udah bareng. Terus begitu tahu Iki menikah kan udah nangisnya yang luar biasa. Kamu nggak tahu nggak ikut ya ke nikahan Iki? Iya, Dateng waktu kan? di mana? Bandung kan? Bandung. Iya. Itu Bang Wisnu, Bang apa Dimas namanya? ya? Bang Dimas sama Dimas. Bang Ari itu ikut lah. Lihat lah nangisnya dia bener-bener yang Karena gimana, Bang. ngerasa biasa bareng-bareng ya? Iya, dilepas banget. Di Garut tapi? Masya Allah. Aduh, ya Allah, harus datang ya Bang Dok, pakai bis. Insya Allah ya datang ya? Insya Allah. Beneran? Harus. Tapi enaknya nanti janjiannya tuh naik bis. Jadi iya. anak musyawarah. Janjian musyawarah. Naik bis tuh enak gitu. Jadi biar bisanya bareng-bareng. Jadi Berarti nggak Dok- sendiri, kalau sendiri malah susah ntar. Berarti udah japri. Japri dulu, japri dari sekarang. Jangan nanti tanggal 15 baru Ridho ini. enggak. Dari sekarang, jauh-jauh dari semua. Jadi biar nanti biar ngomong Dimas aja, Bang biar Dimas yang koordinator. Ya, oke. Nah, iki sama Ido pengen nanya nih, hal Ya. tersulit apa sih yang pernah kalian rasakan dan bagaimana kalian bisa bangkit? Ya. Siapa dulu? Kalau Iki sih Nah, Iki. sama sih sebenarnya. Bersama ya? Pasti dong. Oke. Pas perjalanan pernikahan, setelah menikah sih, Oh iya, iya. yang kemarin ya. Setahu, Itu iya. hal yang tersulit dan baru ngerasain di mana yang namanya artis. Maksudnya Public figure. Oh, Iya, public figure. public Iya kan public figure diomongin. Oh, diomongin terus. Iya, Jadi berarti yang selama 5 tahun ini kan yang baik-baiknya Allah Iya, iya, kasih iya, iya. dan kemarin setelah menikah Allah kasih ujian yang masya Allah berat, yang Iki rasa itu Iya. alhamdulillah berat banget gitu untuk Itu Iki terberat sendiri. ya, Ki ya? Terberat banget. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini dan alhamdulillah
Allah sudah kasih titik terang dan mudah-mudahan berharapnya ada kebaikan di dalamnya gitu. Yang penting Amin, amin. niatnya baik akan melahirkan kebaikan kan. Kita ikhlas, ridho, insya Allah pasti Allah punya rencana yang lebih Dan baik. banyak omongan yang miring juga kan bang ya. Iya, Karena iya, memang di public figure. Untung jalannya masih lurus ya, nggak miring kan? Iya. Semua public figure itu kayaknya titik terberatnya yang Iki rasain yang Pada saat itu ya. nikah. Ya karena 5 tahun ke belakang mungkin yang kita rasakan kenikmatan aja. Nah, Sebelum ada ujiannya. Ujiannya. Gimana? Yang Iki tadinya- bisa bangkit tuh gimana? karena ada Ido sih. yang Masya selalu Allah, menguatkan. Masya Allah ya. Iya, gitu. Jadi saling support ya satu sama lain. Dan Ido terutama ngerasain mana waktu itu? Waktu Iki kan yang maksudnya yang pada saat itu kejadian kan Iki ya maksudnya Iya. yang ngerasain gitu. Ido Kalau ngerasain Ido juga? tuh panik gitu Oh, istilahnya. Ido panik malah? Iya, malah dia yang agak berlebihan. Ini gimana sih? Selalu memikirkan permasalahan Oh. itu. Kalau Iki karena Iki yang mengalami, Iki Udahlah, gitu. jangan membuat orang makin panik. Jadi pura-pura santai tapi dalam hati tuh Panik banget juga. oh gimana nih sedih gitu. Cuman nggak mau ngeliatin aja udahlah gitu. Cuman Ido yang kayaknya yang menggambarkan prakteknya gitu. Iki yang memendamnya gitu. Oh, paham. Sebenarnya perasaannya ada di kayak yang Ido rasakan kan. Iya, Maksud, gitu. aduh ini gimana? Justru sih? kalau lebih kalau gitu. dikatakan lebih panik, Harusnya panik lebih itu dia. Iki gitu ya. Tapi Ido menggambarkan kepanikan Iki itu Tergambar dari Ido gitu. Jadi kemarin itu pas waktu Iki di ujian, ada ujian itulah. Jadi Ido juga merasakan apa yang dialami Iki, Ido pasti merasakan itu, apalagi memang sebatin ya. Jadi udah berasa kayak memang deket gitu kan, memang bukan deket lagi, satu hari-hari lah. Iya, kan? iya, iya. Jadi apa yang dia alami, dia rasakan, Ido juga rasakan. Tapi mudah-mudahan dengan ada kejadian itu pas banget seorang public figure, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah, terutama buat Ido dan teman-teman yang menyaksikan bahwasanya oh begini loh kehidupan itu dalam rumah tangga ya pasti ada kerikil-kerikil yang mungkin Itu kayak bukan kerikil lagi, batu besar ya. Iya. Ujian ya, maksudnya ujiannya sampai Iki tuh nguatin Ido tuh bilang ini gimana sih Iki, tercemar nih nama kita istilahnya gitu. Kalau Ido bisa ngungkapin ini tercemar nama kita nih gara-gara permasalahan kau Ki, kalau dia bisa ngungkapin. Iya. Cuman Iki bilang nguatinnya di masa pandemi kayak gini nih mungkin Allah kasih cobaan seperti ini supaya kita tuh Bisa diomongin bertahan, kan? sama orang supaya memberikan motivasi yang baik, gambaran yang baik. Cuman permasalahan kita nih yang jeleknya nih, tapi orang disuruh memilih yang baik mana, yang buruk mana, gitu. Iya. Supaya kita tuh juga bertahan di dunia entertain. Mungkin itu tujuan Allah. Iki bilang gitu. apapun itu pasti Allah tahu yang terbaik di balik ya. itu semuanya juga ada ya alhamdulillah, makanya dikelilingi dengan orang-orang yang baik, ada Mama Iis dan keluarga, Mami Papi, kajian musyawarah yang selalu mengajak kita sharing, duduk bareng untuk gimana apa sih sebenarnya yang terjadi seperti apa, dan ngebantu untuk meluruskan. Ada Bang Wisnu, ada Bang Ari, terus ada Bang Dimas juga yang selalu mungkin care lah dengan keadaan kita sekarang. Jadi alhamdulillah dikelilingi dengan orang-orang yang soleh, jadi kita juga menyikapi suatu masalah itu bisa lebih dewasa, lebih pemikiran positif, bisa menjadi energi yang baik buat kita bahwasanya oh ya sudah, ini sudah diatur, ketentuan Allah. sudah diatur sama Takdir Allah, ya. sudah takdir Takdir Allah. Allah aja udah. Jadi mudah-mudahan setelah ini kehidupan kita akan lebih baik karena kita sudah diterpa dengan ujian yang cukup kuat. Jadi menyikapi suatu masalah itu bisa lebih dewasa lagi. Amin, insyaallah. Siap. Ada ketakutan sendiri sih Bang, ketika memang ikut jadi hal seperti itu membuat Ido jadi takut untuk menikah awalnya. Jadi takut banget, padahal menikah itu suatu kewajiban dan kebutuhan kan. Maksudnya, wah sekarang aku Iyalah, merasa kita sebagai manusia ya, Iya. pasti kan salah satu kebutuhan kita untuk di dunia ini pasti kan menikah salah satunya gitu ya. Iya. Insya Allah. Dan itu menjadi salah satu ketakutan Ido jadinya waktu itu ya. ya jadi ketakutan Ido banget. Jadi tapi Ido lagi memang, Ido memang harus sudah siap untuk menikah istilahnya gitu, bukan karena lagi viral orang banyak menikah apa segala macam, Nikah bukan muda segala macam. nikah muda enggak, tapi Ido merasa kayak udahlah udah cukup gitu, mau apa lagi yang dikejar. Iya kalau umur panjang Udah cukup, udah oke lah. udah, insya untuk Allah nikah sebenarnya ya Jadi kan. ini kan dia siap. Aku 27 ya berarti ya. Iya 27. Berapa nikahnya? Ya benar. Shiren aku 28. 28 nikahnya. Ada yang ngerasa kenapa sih aku nggak nikah dari Iya, kemarin enggak, ya. kalau aku nikahnya Ada yang pengennya ngerasain di belum? umur waktu udah syuting udah mulai bisa Cari uang sendiri? umur 24 atau dua berapa ya? Dia apa di 28, 26. 26 tuh udah pengen nikah sebenarnya.
Cuma Shireen nggak mau. Waktu itu Shireen 19 tahun umurnya. Shireen 19 tahun, terus dia bilang aku nggak mau, aku masih muda, bla bla. Ya banyak inilah ya, pertimbangan lah. Tapi ya udah, akhirnya setelah umur 28 aku akhirnya bilang, aku harus nikah tahun ini. Kalau nggak nikah, kamu nggak mau, aku tetap akan nikah. Paham nggak maksudnya? Iya sama, Ido juga Kalau begitu. kamu nggak nikah, aku tetap akan Jadi nikah. ya halalkan atau tinggalkan, kan itu solusinya. Iya, dan agak deg-degan juga karena udah cinta sama cinta. Ngancam tapi berharap iya gitu. Bilang dong iya. Iya, sama sih gitu. Jadi dia mikir udahlah ngapain lagi ya, dunia internet kan begini-gini aja. Malah makin memang harus menjaga diri itu ya seperti ya kita harus menikah untuk menjaga diri kita kan sebenarnya. Ngebentengin ya. Mudah-mudahan dengan menikah ini kita pergaulan terlalu bebas. Kalau udah Ya. ada istri kan lebih mau pulang ajak nongkrong dulu. Nanti dulu deh. Dan ada istri di rumah enak. nggak ada timbul lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang ketika Ya, memang betul. bertemu apa segala macam gitu sih. Masya Allah. Oke, sip. Nah, Iki sama Ido kan selama ini kan saling menguatkan satu sama lain ya, Masya Allah ya. Nah, ada nggak pesan-pesan yang mungkin nggak pernah dilupain baik Ido sama Iki, tapi kalian saling satu sama lain gitu loh? Paling iki pesan dari berumah tangga kali ya Bang ya. Oh, oke. Iya. Jadi waktu itu? Karena Iki kan sudah mengalami nih Oke. permasalahan rumah tangga nih. Ah. Nah, jadi mungkin Ido bisa bergambar dari permasalahan Iki. Walaupun Iki tidak bisa mengungkapkan secara lisan, Ah. tapi Iki sudah mempraktekkan dan Ido ngelihat kan Oke. cara kita untuk menyikapi suatu masalah ketika ada masalah. Oh, itu Ido sampein ke Iki? Nggak, jadi tanpa dia Oh, malah Iki. tanpa Iki kasih pengertian dalam hal untuk lisan, Oh, Iki kan sudah mempraktekkan. iya. Jadi Iki harapan Iki, Ido akan bisa menjadi yang lebih baik lagi dari rumah tangga. Dan Ido menyadari itu? Menyadari. Oh, Masya Karena Allah. memang apa yang Iki alami pasti Ido merasakan. Apa yang Iki rasakan pasti Ido rasakan gitu. Mudah-mudahan apa yang Iki alami Ido tidak mengalaminya, tapi cukup merasakannya dari saja. pengalaman ya. Dari pengalaman itu. Jadi Ido sih berpesan sekarang aja lah berpesannya ya. Ya Iki mudah-mudahan bisa membangun rumah tangganya bisa jauh lebih baik, bisa lebih harmonis lagi. Terus bisa membangun kehidupan rumah tangga yang mungkin menjadi panutan banyak orang. Iya, Ya, iya. sama kayak halnya dengan Bang Wisnu ya. Dan Ido mudah-mudahan juga sekarang mulai belajar nih terus belajar lah dengan orang-orang yang mungkin orang-orang baik yang di sekeliling Ido untuk membangun rumah tangga itu seperti apa. Jadi intinya Iki dapat dari masukan-masukan dari ustadz-ustadz juga sharing pada saat Iki diterpa masalah itu, yang pada intinya kita menyadari bahwasanya semua itu adalah ketentuan Allah. Betul. Tinggal lagi kita Takdir proses, ya. iya prosesnya bagaimana kita selalu melibatkan Allah di dalamnya. Masya Allah. Tetap dalam aturan Allahnya. Nah, coba untuk kebaikan bukan berarti kita untuk mencoba-coba, tapi benar-benar kan ini udah menuju kita mencoba untuk kebaikan ini berharap melahirkan kebaikan itu tadi gitu. Ya, ya. Pasti insya Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Allah pasti ngasih suatu ujian atau cobaan itu pasti Allah tanamkan kebaikan di dalamnya pasti. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Nah, jadi Iki rasa mungkin itu di titik balik dimana Iki harus mengalah dengan ego Iki sendiri. Buang dulu prasangka buruk, omongan orang itu jangan didengerin. Yang penting kita mengalami, kita yang merasakan, sok lah jalani dulu. Bismillah, istighfar gitu, disuruh istighfar. Alhamdulillah itu istighfar waktu kemarin itu benar-benar Allah kasih petunjuk. Masya Allah. Ini pesan yang Ido maksudnya buat Iki, termasuk buat Ido juga nih Bang. Ya. Ketika memang di dalam berkeluarga, Ya. jangan sampai permasalahan apapun yang dalam rumah tangga itu jangan sampai keluar. Oke. Orang oke. mendengarnya. Iya, iya. Cukuplah dinding rumah kita yang menjadi pendengar Permasalahan di rumah tangga ya, yang mau sampai keluar. baik itu ke keluarga kita atau ke keluarga perempuan, Ya. cukuplah kita. Karena bukan apa, Ido juga dapat sharing-sharing dengan orang-orang bahwasanya dalam rumah tangga itu ketika nanti kita bermasalah dengan istri, kita sampaikan ke orang tua kita atau ke manapun, kita sudah baikan, mereka punya dendam kan, maksudnya punya setelah kita Istri dengan omongan mertua gitu. Iya, setelah omongan kita Takutnya ada luka di hati. iya, karena Takutnya dia ya. kita sudah bisa menerima istri dengan baik, yang sedangkan yang lain Belum. Iya, karena iya. terhasut dengan omongan kita. Lebih baik Ido pun juga berpesan dengan calon seperti itu. Kalau bisa cukup rumah dinding kamar yang tahulah itu permasalahan Keren, apapun. Dan kedua, jangan ketika memang lagi marah-marahan. Yang pertama, jangan keluar dari tidur di di kamar lain. Cukup satu kasur. Kedua,
kalaupun lagi marahan jangan berubah panggilan. Ya, jangan nama yang tadinya sayang atau apa, jangan berubah panggilan nama. Dan intinya saling memaafkan. Intonasi doang paling berubah kan? Nama aja berubah. Jangan. Sayang, apalagi sayang. Tidak sayang ya, Bang, ya. Yang penting intinya indahnya itu pada saat berumah tangga saling memaafkan, di situ indah banget. Nah, saling memakan. Ayo. Ini saling memakan nih kita. Minggu kali nanti makan pagar makan tanaman. Aduh. Engkau teman karibku lebih dari saudara. Terakhir doang dia. Iki Ido, terakhir deh, apa pesan mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-temannya di The Sungkars Family? Maksudnya gini, bukan karena Ido dan Iki lebih muda dari abang nih kan, jadinya abang nggak bisa ambil pelajaran, malah nggak boleh kayak gitu. Ya, setiap berapapun umur kita, baik yang sekarang umur kalian 24 tahun, abang 36, tapi abang aja banyak pelajaran yang abang bisa ambil dari kalian gitu kan. Gitu. Jadi abang minta lah kalian kira-kira pesan-pesan apa yang bisa kalian sampaikan kepada teman-teman The Sungkars Family. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi ibroh lah, menjadi pembelajaran untuk abang juga, untuk teman-teman di The Sungkars Family juga. Yang paling dari Iki sih, setiap keluarga itu pasti mempunyai permasalahan masing-masing dan ujiannya masing-masing. Nah, apalagi ini untuk gambaran adik Iki sendiri yang akan melangsungkan pernikahan, dan mungkin buat teman-teman yang nonton nanti bisa bergambar dari permasalahan-permasalahan kita sebagai public figure. Ambillah positifnya, buang yang negatifnya gitu. Nah, jadi kalau menurut Iki itu apapun permasalahan kalian itu harus benar-benar libatkan Allah di dalamnya. Libatkan Allah ya di dalamnya. Libatkan Allah di dalamnya, udah gitu berserah diri dan yakin bahwasanya ini adalah ketentuan Allah dan pasti ada kebaikannya. Itu sih yang Iki terapkan dari hidup Iki sendiri. Nah, jadi lihatlah prosesnya, jangan hasilnya. Allah tuh gampang banget kalau untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tapi kalau tidak untuk ya kun fayakun lah. Iya, kalau kan? tidak berkah untuk apa gitu. Jadi Allah tuh menilai dari suatu prosesnya, bagaimana setiap prosesnya itu kita harus melibatkan Allah di dalamnya. Itu yang harus benar-benar kita sadari, dan insya Allah setiap ujian pasti ada solusinya dari Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ido sendiri? Iya. Kalau Ido sih sebelumnya Ido terima kasih banyak sama Iki. Secara tidak langsung Iki memberikan pelajaran yang sangat berharga buat Ido. Setelah apa yang Iki alami, mudah-mudahan Ido tidak mengalami hal yang sama, cukup merasakannya saja. Dan Ido berpesan nih sama teman-teman netizen, The Sungkars Family juga, teman-teman yang menonton. Di zaman sekarang ini memang zamannya sosial media, ya. Apa yang kalian lihat ya mungkin itu hanya covernya saja. Kalau kalian ketemu langsung mungkin berbeda lagi pendapatnya gitu. Jadi jangan menilai dari apa yang kalian lihat Tampilannya saja. di tampilannya saja, covernya saja. Jadi sebelum memberikan informasi atau mengatai orang lain itu pasti ada semua pertanggungjawabannya, benar nggak? Betul, di akhirat apa yang nanti. kita ketik itu semua pasti ada pertanggungjawabannya, dan itu pasti nanti gini Bang. Jadi Ido dengar kajian dari Ustadz Abdul Somad bahwasanya ketika memang kita punya kesalahan, bermaksiat, apapun hal maksiatnya, Allah itu Maha Pengampun, benar. Betul. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, menyakiti hatinya, kita sampai akhirat itu terus loh. Maksudnya Hablum itu minan nas, kan? iya, hablum minan nas. Dan itu akan menghalangi kita masuk surga ketika orang itu tidak memaafkan kita. Iya, iya. Itu memang Ngeri banget itu. Ngeri. Itu pelajaran banget, dan makanya Ido berpesan buat teman-teman ketika memang bermain sosmed, pergunakan jarinya dengan baik, tangan mengetik tapi otak juga berpikir gitu. Jangan menyebarkan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya, Tidak benaran, tidak Jangan menggiring opini yang nggak baik juga. Menggiring juga ya. Itu apalagi menghasut, itu kan sudah ada pasalnya segala macam kan. Jadi apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai. Iya. Jadi Hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali, zaman sosial media ini pastilah kalau nggak ke jalur hukum ya kita berhubungannya hablum minanasnya pasti Sampai akhirat nanti. sampai akhirat, sampai orang itu, dan kita cari di akhirat itu orang itu karena Minta maaf. itu doang yang menghalangi kita untuk masuk surga. Jadi berpesan itu aja sih,
Ya, termasuk pesan ini buat Ido sendiri Iya, dan buat kita semua lah, semua. buat kita. Jadi pergunakan sosial media dengan baik, itu aja sih. Masya Allah, makasih ya, Do ya, Masya Iki ya, Allah. makasih. Jadi ini dua hal yang terkadang abang juga suka lupa gitu. Iya. Kadang kita bersosmed pedas banget tuh. Kadang tanpa sadar bercanda, mungkin akhirnya orang tersinggung. Waduh itu hati-hati banget. Menyakiti. Gitu. Abang Benar. baru aja tadi pagi dinasihatin sama istri abang. Sama hal yang sama. Hal yang sama, maksudnya abang kan suka bercanda, tapi istri bilang, sayang kamu hati-hati ya. Walaupun menurut kamu lucu, tapi bisa jadi orang tersinggung loh. Aduh, abang jadi mikir juga, iya juga ya. Iya. Gitu, nah itu yang abang Karena pikirkan. lost control juga kan Control, Bang, ya. Dan kadang juga menurut kita, Udah ngerasa dia nggak- deket, gitu kan, dekat, udah- dan dia nggak marah lah. nggak marah lah. Tapi kan ini depan semua orang, kan sosmed, Iya, gitu kan. Itu hati-hati banget. Terus sama Iki juga libatkan selalu Allah di dalam semua kehidupan kita gitu kan. Itu Masya Allah banget loh. Maksudnya selama ini terkadang ya ini buat abang sebenarnya. Maksudnya dalam arti gini, ketika abang ngerasa melakukan sesuatu, abang itu kadang-kadang bukan Allah dulu, jadi ikhtiar abang dulu. Padahal kan yang pertama sekali minta sama Allah dulu. Iya kan? Kalau ibadah Ridhonya. berarti kan ya Allah, tolong ya Allah. Karena kalau tanpa kalau engkau tidak mengabulkan ini ya nggak jalan ini gitu. Kadang kita hanya berplanning A, B, C Iya, sampai strateginya planning udah terus gini. plan segala macam. Tapi kalau Allah nggak terus mengizinkan, bikin, udah iya. selesai kan. Allah tidak ridho, Allah tidak ridho, makanya itu yang kita suka lupa. Abang itu suka lupa gitu kadang. Oh iya Allah. Kadang kita juga gitu bang, udah Iya. menyusun strategi dari A sampai B. Ini besok nanti menikah mungkin begini, pengen sama ini, pengen yang ini. Tapi nggak ada semuanya itu. Ingat yang semua Allah tuh nggak izinin pengaturnya gitu hebat. loh. Masya Allah ya. Masya Makasih ya, Allah Mas. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Iya, Bang. ya. Sama-sama Iki juga, makasih. sama Ido, Ido, makasih ya. makasih banyak bang. Siap. Sudah meluangkan waktunya juga untuk kita. Kapan nanti ya bisa ketemu istri, Siap. nanti sama baby juga, ya, Masya Allah. Istri coba. masing-masing, abang bawa istri, Ido bawa istri kan? Insya Allah, itu Ya. bentar lagi Insya Allah. Udah tahu belum sih? Belum tahu ya? Belum tahu tanggalnya. Tapi Insya Allah ya, Insya Allah tahun ini, pertengahan Oktober. pertengahan Oktober ya. Insya Allah kita doakan juga Ido Insya Allah akan menikah dan mudah-mudahan teman-teman bisa ke sana semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Makasih. Thank you bang. Iki, Makasih ya, Bang. Ido, makasih. Sehat-sehat sekeluarga. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.